Alhamdulillah masih Alhamdulillah. sehat. Sepertinya Wah, marketnya yang nggak sehat nih ya. marketnya yang nggak sehat nih. Nah, seru nih Iya, diskusi malam kita hari ini ya Mas Asis ya. Yang insya iya, Allah kita benar-benar. akan bahas ya banyak lah ini seputar insight market ya dan market update nih nanti dari Mas Aziz. Teman-teman juga nanti boleh bertanya apapun ya, mumpung ada Mas Aziz, ada Mince di sini, kita siap bantu diskusi bareng lah nanti ya. Iya, Baik. benar-benar Mbak Priska. Jadi kita santai aja ya, karena ini udah malam juga, emang jam-jam santai, tapi insya Allah berfaedah ya, kurang lebih 1 jam ke depan. Mas Aziz, aku izin untuk jadiin co-host dulu ya, host ini. Oke, boleh Mbak Priska. Oke, Oke, boleh dicoba share screen Mas Aziz. Ini live dari kantor atau dari mana nih Mas Aziz? Oh, ke-mute, sorry ke-mute. Eh, eh, Masih di kantor ini Mbak. Wah, luar Ya, masih, biasa. masih. Ini untuk merayakan ISG turun ya, masih di kantor ya. Oke. Lumayan ya turunnya ya. Enggak, Penutupan dibanting lumayan ya. banget ini langsung 7.500 lagi indeks kita. Oke, boleh dicoba share screen Mas Aziz? Oke, boleh. Sudah terlihat belum Bu Priska? Oke, oke udah aman Mas. Udah. Oke, udah aman ya. Oke, teman-teman kita simak dulu ya outlook dari Mas Aziz. Setelahnya baru nanti kita diskusi Q&A ya bareng Mas Aziz dan Oke, juga iya, Mince. boleh, boleh. Ini berarti saya langsung mulai aja ya. Boleh Mas Aziz sambil perkenalan diri dulu mungkin ya, banyak yang belum Oke. tahu nih, mungkin baru tahu, baru kenal di webinar ini. Oke, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Abdul Aziz, saya Equity Research dari Human Sekuritas Indonesia. Dan dan untuk hari ini gitu ya, untuk malam ini kita coba untuk membahas market outlook di kuartal 4 2024 nih. Dan kemungkinan juga bisa menjadi outlook di 2025 karena memang secara sentimen sebenarnya sama aja gitu ya di kuartal 4 2024 dan 2025 ini secara sentimen uh, keseluruhan itu hampir hampir sama aja gitu. Dan ini bisa menjadi fokus juga buat teman-teman untuk coba untuk mengatur strategi strategi investasinya atau mengatur kembali strategi portofolionya bagaimana gitu ya. Dan kita ini langsung mulai aja ya. Nah, di sini coba saya untuk menampilkan ada pertama ada langsung key point ya, key point sentimen kuartal 4 2024 gitu ya. Sorry. Oke. Nah, di sini kalau misalkan ya, di poin pertama itu kita akan membahas bagaimana agresif rate cut BI dan The Fed gitu ya. Dan kalau kita ketahui gitu ya sebelumnya ternyata BI melakukan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point dan pemotongan suku bunga ini lebih lebih awal dibandingkan The Fed gitu ya. Dan apakah memang langkah BI ini sudah tepat gitu ya untuk melakukan pemangkasan suku bunga gitu dan apakah akan ada pemangkasan suku bunga lagi ke depannya. Nah, ini yang kita sebenarnya yang menarik pada kuartal 4 atau di semester kedua ini ya yang menjadi poin cerita kita gitu dan yang menjadi bisa menjadi driven gitu ya, driven IHSG bisa melanjutkan penguatan lagi gitu. Dan kalau kita lihat kalau kami melihatnya dari sisi BI gitu ya, langkah BI untuk melakukan pemangkasan suku bunga 25 basis point kemarin itu sudah cukup tepat menurut kami. Karena memang satu sisi kalau kita lihat apresiasi dari rupiah itu juga cukup lumayan kuat gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari sisi inflasi kita yang masih sudah rendah gitu ya, udah rendah di level 2,5 persenan gitu ya. Dan uh, bahkan kalau misalkan kita lihat ya, kalau secara nanti di besok gitu ya, di besok ada rilis inflasi gitu dan masih di level 2%. Nah, ini masih sebenarnya langkah yang cukup baik, langkah yang cukup bagus yang dilakukan BI untuk melakukan pemangkasan pemangkasan suku bunga terlebih dahulu karena memang satu sisi kita perlu juga mendorong sisi daya beli konsumsi kita juga gitu ya karena kalau ketika terjadi kenaikan suku bunga yang cukup tinggi juga bahkan kalau kita lihat ya suku bunga saat ini masih cukup lumayan tinggi di angka 6% gitu ya itu juga tidak
tidak mendorong dari sisi inflasinya gitu dan tidak mendorong dari sisi konsumsinya. Sisi konsumsi masih cukup melambat gitu dan kemungkinan kita masih melihat bahwa BI ini masih bisa menurunkan suku bunganya lagi sebesar 25 basis point hingga akhir tahun ini. Dan hal ini juga akan didorong dari sisinya The Fed juga gitu ya. Kita melihat bahwa The Fed juga masih ada potensi untuk menurunkan suku bunga lagi sebesar 50 sampai 75 basis point lagi. Dan hal ini sebenarnya kenapa sih The Fed akan bisa mendorong akan bisa melakukan cut rate lagi gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar di samping ya di PCE Index dan Fed rate ini ya. Nah, PCE Index ini menjadi acuan juga dari The Fed mengukur bagaimana tingkat inflasi dan kalau kita lihat memang PCE Index ini udah di bawah level 2% gitu dan di bawah level 3% gitu dan sekitaran 2,5%-an ya dan ini masih dan ini ya udah cukup mendekati target dari The Fed sendiri yang bahwa inflasi dari level 2% gitu dan langkah The Fed untuk melakukan suku bunga yang ternyata agresif sebesar 50 basis point dan ini di ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsensus gitu ya dan kalau kita lihat memang di trading ekonomi gitu ya secara konsensus masih pemotongan suku bunga itu sebesar 25 basis dan kalau kita lihat Fed monitor gitu ya ternyata pemotongan suku bunga itu memang sebesar 50 sampai 75 basis point dan ini memang sudah sesuai dengan konsensus. Bahkan hal ini yang membuat ternyata asing uh, masuk ke pasar kita, ke pasar equity market kita dan tidak hanya equity market bahkan bond market pun cukup bullish ya teman-teman. Dan kita masih melihat bahwa The Fed ini masih akan bisa memangkas suku bunganya lagi sebesar 50 sampai 75 basis point hingga akhir tahun ini. Dan apakah potensi potensi inflow asing masih akan bisa masuk gitu ya? Kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, kalau kita lihat ini data hingga tanggal 10 September gitu ya. Dan kalau kita lihat hari ini bahkan asing itu masih mencatatkan net buy yang cukup agresif di secara YTD sebesar 52,75 triliun. Tapi kalau kita lihat memang asing itu masuknya ke pasar negosiasi ya. Asing itu lebih besar masuk ke pasar negosiasi dibandingkan pasar regulernya. Dan kalau misalkan kalau kita lihat gitu ya, uh, ini juga cukup positif ya sebenarnya untuk market kita gitu ya. Bahkan bond market juga kebanjiran juga dana asing masuk gitu ya sebesar 1,39 dolar gitu ya. 1,39 billion dolar Amerika Serikat dan ini sebenarnya kita masih melihat bahwa GCI maupun bond market gitu ya itu masih bisa positif gitu ya dan untuk depannya dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga dari sisi valuasi dari GCI sendiri sebenarnya masih cukup murah gitu, bahkan masih di bawah rata-rata 10 tahunnya. Ini untuk datanya ini untuk datanya data 10 September. Kalau misalkan kita lihat ya data 10 September ini masih di bawah dari rata-ratanya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan hari ini indeks yang turun mungkin lebih jauh gitu ya, mungkin lebih jauh dari rata-rata 10 tahunnya dan bahkan IHSG itu waktu tahun 2021 sempat melewati standar deviasi 2-nya. Artinya, gitu ya, potensi untuk IHSG masih menguat itu masih ada gitu ya, teman-teman. Dan apa yang menjadi driven apa ya salah satunya adalah asing masih ada potensinya asing masuk ke Indonesia, masih ada potensinya uh, cut rate dari The Fed dan BI rate gitu ya. Dan satu sisi kita melihat adanya di bulan Oktober nanti ya. Di bulan Oktober ini akan adanya pelantikan presiden baru dan kita lihat ini menjadi peluang sebenarnya. Karena apa? Kenapa menjadi peluang? Karena memang kita lihat ya dari kebijakan atau policy yang dikeluarkan dari presiden baru ya Prabowo Gibran ini sebenarnya lebih optimisnya adalah untuk untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya dan bahkan target presiden baru ya target pem- target pemerintahan presiden baru itu pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8% yang artinya sebenarnya ini cukup optimis ya gitu dan kalau misalkan kita lihat beberapa kebijakan ya sebenarnya kebijakan-kebijakan dari uh, Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya
itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat kebijakan-kebijakannya ini mengarah pada mendorong dari sisi konsumsinya gitu ya. Kalau misalkan kita lihat ya adanya program makan siang gratis ya, makan siang gratis ini sebenarnya kita kita jangan melihatnya dari sisi soal program makan siangnya yang budgetnya kecil, tapi kita lihat dari sisi penyerapan tenaga kerjanya nanti gitu ya. Karena kalau kalau kita lihat gini ya, para kebijakan makan siang gratis ini sebenarnya kan lebih tepatnya akan program ini akan menggayat ibu-ibu lokal gitu untuk melakukan masak atau melakukan menggayat ibu-ibu untuk melakukan masak untuk program makan siang gratis ini. Dan ini sebenarnya cukup positif gitu ya, yang mana artinya ibu-ibu rumah tangga gitu yang menjadi yang biasanya dia kerja menjadi rumah tangga gitu ya, akhirnya mereka memiliki pemasukan sendiri, dan yang mana biasanya kalau misalkan adanya pemasukan gitu ya, akan adanya konsumsi juga di rumah tangga tersebut. Artinya konsumsi nanti akan berjalan dengan lancar gitu ya. Dan satu sisi ada juga kebijakan yang kemarin sempat sempat menjadi pro dan kontra gitu ya. Yang mana dana subsidi BBM dialihkan menjadi eh, BLT gitu ya. Ini menjadi pro dan kontra juga. Ada yang banyak yang bilang bahwa nantinya akan menjadi meroket gitu ya, meroket harga pangannya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri lihatnya sebenarnya program subsidi BBM sendiri itu ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak yang tidak tepat sasaran gitu, dan memang eh, kalau kita lihat juga ya, eh, satu sisi ini menjadi beban juga buat APBN kita dalam subsidi ini. Dan kalau misalkan ini dirubah menjadi bantuan langsung tunai, sebenarnya ini jadi positif gitu ya. Karena satu sisi orang Indonesia kalau ketika diberikan uang tunai gitu, mereka biasanya akan langsung membelanjakan uang tunai tersebut gitu. Dan ini diharapkan bisa mendorong dari sisi konsumsi masyarakat, dan ini kita lihat menjadi peluang sebenarnya. Dan kalau memang misalkan ini berjalan dengan baik gitu dan implementasinya juga baik gitu ya, untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya, itu bisa menjadi bisa positif juga, karena memang satu sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia kan didorong dari konsumsi ditambah investasi ditambah government spending dan ditambah net dari ekspor gitu. Dan ini yang menjadi fokus gitu ya. Kalau kita fokus pada pertumbuhan ekonomi, maka dari sisi konsumsinya harus uh, ditumbuh gitu ya. Dan kalau kita lihat pada kondisi saat ini, walaupun saat ini inflasi kita cukup rendah gitu ya teman-teman, sebenarnya inflasi rendah ini juga kita melihat bukan dari bukan menjadi katalis yang cukup bagus gitu. Bahkan kalau kita lihat inflasi rendah ini karena memang adanya perlambatan perlambatan daya beli masyarakat gitu ya. Bahkan kalau kita lihat data kelas menengah yang turun gitu ya, kelas menengah yang turun ini juga uh, cukup membuat apa ya, dari sisi middle low gitu ya, itu konsumsinya belum bertumbuh cukup baik gitu. Dan dari program-program yang tadi Presiden baru ini untuk pertumbuhan sebenarnya ini cukup baik, dan bahkan kita lihat ini juga cukup diapresiasi juga oleh pelaku-pelaku pasar seperti pelaku pasar asing juga gitu ya. Tetapi kita perlu juga lihat bagaimana implementasinya nanti gitu ya. Karena memang ketika kebijakan ini implementasinya tidak tepat gitu ya, ya tetap aja ini akan membuat pertumbuhan yang masih akan stagnan gitu. Dan satu sisi, selain dari sisi pelantikan presiden baru gitu ya, ada juga dari US election. Nah, US election ini kita melihat menjadi resiko nih sebenarnya. Baik itu resiko di tahun 2024 maupun resiko sampai tahun 2025. Kenapa menjadi resiko gitu ya? Karena satu sisi gini, presiden baik itu Donald Trump maupun Kamala Harris ini memiliki visi dan misi yang cukup membuat negara-negara lain juga merasakan impact-nya. Seperti Donald Trump yang kalau misalkan kita lihat ya, pada tahun 2018 gitu ya, 2017-18 itu memiliki program trade war gitu ya, trade war yang mana hal ini bisa mengimpact terhadap pertumbuhan ekonomi Cina. Dan
bahkan beberapa negara pun mengalami perlambatan ekonomi akibat dari adanya trade war. Dari satu sisi juga dari Kamala Harris yang masih pro terhadap Israel gitu ya. Ini masih menimbulkan kekhawatiran pada peperangan di Timur Tengah, dan ini masih menjadi, kita menilainya ini masih menjadi resiko dari kedepannya gitu ya, menjadi resiko sentimen negatif bagi pasar gitu ya. Dan sebenarnya ya ini yang perlu kita perhatikan. Kita perlu terus memonitor gitu ya pergerakan dari terus memonitor sentimen-sentimen yang ada baik dari global maupun domestik gitu ya. Karena memang hal ini yang menjadi trigger gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat saat ini ya, uh, sorry, saat ini ada Cina stimulus nih yang menjadi poin fokus pada saat ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya, Cina itu menurunkan medium term lendingnya ya sebesar 30 basis point menjadi 2% gitu, dan uh, masih akan ada dan ada juga stimulus dengan bantuan langsung tunainya, dan ada juga masalah properti ya, ada bantuan untuk potongan pinjaman terhadap properti ya, kredit propertinya gitu ya. Dan ini Cina masih menunjukkan bahwa mereka harus bisa memenuhi pertumbuhan ekonomi mencapai 5% gitu, dan sebenarnya ini yang menjadi penyebab kenapa hari ini gitu ya dan beberapa hari kemarin gitu ya, indeks mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu, dan bahkan kalau kita lihat memang banking yang menjadi uh, penurunan yang paling dalam gitu, dan bahkan uh, hal ini kenapa bisa terjadi karena memang adanya capital outflow dari asing. Asing ini kenapa bisa melakukan capital outflow? Karena memang ketika tadi kan yang pertama adalah Fed rate yang mana yang ini membuat kalau kita lihat pasar US itu cukup bergaya sebelum-sebelumnya sebelum ada Fed rate gitu ya, Fed cut rate, dan ketika ada cut rate ternyata mereka beralih ke Indonesia, masuk ke equity-nya, dan equity market kita naik gitu, dan ketika ada sesuatu hal yang menarik bagi asing gitu ya teman-teman, ketika sesuatu yang menarik bagi asing, dan mereka melihat adanya progres pertumbuhan dari suatu negara yang memang besar gitu ya, dan ini menjadi daya tarik asing, maka asing akan melakukan taking profit terlebih dahulu ke negara yang sudah naik pasarnya gitu, dan mereka mengalihkan ke negara yang memiliki program atau stimulus yang memang bisa mendorong pertumbuhan ekonominya. Dan apakah ini akan bisa berkelanjutan atau misalkan ini cuma bersifat sementara? Sebenarnya kalau kita lihat ya dari data Cina stimulus ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari 1 year medium term lending gitu ya. Sebenarnya Cina itu sudah memberikan stimulus yang cukup agresif gitu. Tetapi Cina itu tetapi Cina masih belum bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka tuh baik gitu. Bahkan masih diragukan untuk mencapai 5% gitu ya. Kalau misalkan kita lihat reserve requirement Mayor Bank juga udah cukup dalam, bahkan kalau kita lihat tren dari tahun 2014 sampai 2024 ini cukup turun dalam gitu ya. Dan China 7 DRR juga cukup turun dalam. Yang artinya sebenarnya pertumbuhan apa ya? Saya sih lebih lihatnya gini. Pertumbuhan ekonomi Cina ini sebenarnya untuk stimulus yang agresif ini masih menjadi bayang-bayang gitu ya, masih menjadi bayang-bayang apakah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Cina gitu ya, karena memang stimulus yang begitu agresif ya, bahkan kalau kita lihat gitu ya, ini masih belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Cina. Makanya kita perlu monitor nih apakah Cina ini gitu ya pertumbuhan ekonominya masih bisa grow gitu ya. Kalau misalkan bisa grow, sebenarnya ini ada dampak positif dan dampak negatifnya teman-teman. Dampak positifnya apa? Ketika ada pemulihan ekonomi di Cina gitu ya, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berbasis ekspor ke Cina akan yang diuntungkan gitu, dan perusahaan-perusahaan apa yang akan diuntungkan?
perusahaan-perusahaan seperti komoditas gitu ya, seperti komoditas batu bara, koper gitu ya. Ini akan eh, menjadi keuntungan gitu ya, menjadi keuntungan bagi mereka karena adanya pemulihan di ekonomi Cina. Bahkan kalau misalkan kita lihat gitu ya, ekspor kita terbesar itu ada di Cina, bahkan baik itu ekspor komoditas maupun ekspor manufakturnya gitu ya, itu ada di Cina. Ketika Cina mengalami pemulihan, artinya akan ada perbaikan kinerja pada perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor tersebut gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya yang menjadi fokus perhatian adalah sektor properti gitu ya, sektor propertinya. Kalau misalkan sektor propertinya bisa membaik, ini akan menjadi banyak permintaan baik itu dari baja maupun tembaga. Dan mungkin teman-teman jadi udah tahu ya kalau untuk ketika adanya pemulihan Cina dan harga tembaga naik itu, maka saham-saham yang berbasis koper gitu ya itu juga akan mengalami kenaikan gitu. Bahkan kalau kita lihat sendiri seperti saat ini ya, kalau kita lihat MDKA udah mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat juga BRMS ya, BRMS juga udah cukup naik signifikan. Dan ya ini masih masih bisa menjadi trigger gitu. Dan kalau apa apa sih dampak negatifnya dari pemulihan ekonomi Cina? Sebenarnya dampak negatif ini sebenarnya nggak begitu, bukan 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 menjadi apa ya, bukan menjadi momok gitu ya, tetapi lebih tepatnya gitu, ketika memang terjadi pemulihan ekonomi Cina gitu ya, maka asing itu akan beralih ke negara yang memiliki pertumbuhan yang baik gitu ya. Dan Cina ini merupakan negara yang cukup besar dan bahkan secara GDP maupun secara GDP-nya itu lebih besar dibandingkan Indonesia. Dan ketika memang yang memiliki uh, per- negara besar dan pemulihan ekonominya yang cukup baik, ini akan menarik asing dari Indonesia ya gitu menuju Cina gitu ya. Dan hal ini bisa berdampak kepada saham-saham yang memang banyak dipegang oleh asing, seperti banking, gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat kenapa banking turun, ya memang karena adanya capital outflow. Dan sebenarnya ini kita sih mengekspektasikan ya pertumbuhan ekonomi Cina ke depannya ini mungkin bisa lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelumnya, gitu ya. Kan memang agresif, pemberian stimulus yang sangat agresif ini, gitu ya teman-teman, pemberian stimulus yang agresif ini ya bisa menjadi poin trigger Cina kembali tumbuh positif, kembali tumbuh perekonomiannya gitu. Dan kita lihat dan kita kalau kita lihat ya pergerakan IHSG kemarin gitu ya, dan yang pergerakan IHSG yang cukup kuat gitu ya. Dan hal ini juga dikarenakan memang adanya pelemahan dari dolar gitu ya. Pelemahan dolar kita lihat dari cukup lumayan dalam gitu ya pelemahan dolarnya. Dan kalau misalkan kita lihat USD IDR kita yang cukup kuat gitu ya teman-teman ya. Hal ini didorong juga dari asing yang masuk ternyata nih teman-teman. Kalau kita lihat asing itu udah mulai masuk di bulan Juli sampai Agustus lah ya. Juli sampai Agustusnya asing udah mulai masuk. Dan asing sempat mencatatkan di tanggal 10 September itu asing mencatatkan 31,7 triliun. Dan kita masih masih optimis bahwa capital inflow masih ada gitu ya. Tetapi teman-teman, capital inflow nanti gitu ya, karena memang ini story-nya akan ada perbedaan gitu karena adanya uh, adanya pemulihan pertumbuhan ekonomi Cina gitu ya. Mungkin secara sektor nanti akan ada switch sektor gitu ya, lebih ke komoditas gitu ya. Dan mungkin sekarang saat ini teman-teman lebih berhati-hati untuk saham-saham yang memang uh, memiliki porsi asing yang cukup besar. Dan hal ini bisa bisa saja nanti ketika Cina sudah mulai kembali pulih akan ada uh, penurunan dari saham-saham yang memang berbasis dengan asing gitu ya. Dan kalau misalkan saya lihat untuk big bank sendiri gitu ya, big four banks gitu ya seperti BNI, BCA maupun BRI gitu, kemungkinan penguatannya mungkin mulai terbatas gitu ya.
dan teman-teman mulai bisa melakukan switch sektor gitu ya, yang mana yang akan berdampak gitu ya dari kebijakan-kebijakan yang ada gitu teman-teman. Nah, di sini ada data dari kita lihat ya data dari foreign buy dan foreign sell gitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya tanggal kita lihat ya ada perbedaan sedikit tren gitu ya dari tahun 2023 dan 2024 dari asing gitu ya. Kalau kita lihat memang pada tahun 2023 awal asing itu mulai terus mencatatkan net buy gitu ya. Bahkan, Udah sholat. bahkan kalau misalkan kita lihat gitu ya, Oh, uh, kenapa saya nggak kesini lagi? Bukan, saya tidak di Mas sini. Aziz boleh minta tolong mute all dari apa layarnya Mas Aziz. Mau apa mau bang? Kamu yang kasih kasih tinggal Bang Dika. Tunggu tunggu aku jadiin host lagi Mas. Sorry iklan dulu ya teman-teman ya. Oke, udah bisa lagi Mas Aziz. oke kita lanjut semuanya. Kalau kita lihat memang ada perbedaan ya dari sisi tren asing masuk ke pasar kita gitu di 2023 2025 2024 gitu ya. Yang mana kalau kita lihat dari 2023 gitu ya di awal tahun gitu. Asing terus mencatatkan net buy, tetapi pada akhir tahun gitu ya. Pada akhir tahun ternyata asing melakukan net sell gitu. Dan walaupun di akhir tahun 2023 itu ada uh, apa namanya ada statement dari The Fed bahwa dia akan memangkas 3 kali ya waktu itu ada pemangkasan tiga The Fed berstatement akan ada potensi pemangkasan 3 kali di tahun 2024 tetapi ini masih belum bisa mendorong asing masuk uh, ke Indonesia dan masih mencatatkan net sell tetapi kalau misalkan kita lihat tahun 2024 nih teman-teman kalau kita lihat tahun 2024 asing tuh udah cukup dari awal tahun tuh udah naik cukup signifikan gitu ya tetapi pada pertengahan Maret ke April gitu ya. Ini terjadi ada penurunan net foreign buy gitu ya. Dan kenapa asing bisa melakukan penurunan net foreign buy? Karena memang satu sisi kalau kita lihat ya pada bulan Maret hingga Mei gitu ya, itu belum adanya kepastian dari The Fed dalam pemangkasan suku bunga gitu ya. Dan hal ini membuat asing melakukan uh, net sell ya pada market kita. Tetapi kalau kita lihat net sell-nya itu tidak begitu banyak dibandingkan tahun 2023 gitu teman-teman. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat di bulan Agustus September asing melakukan net buy yang cukup naik ya yang cukup signifikan gitu dan melebihi tren dari tahun 2023 dan ini sebenarnya menjadi potensi untuk market kita bahwa saya sih masih melihat gitu ya asing masih bisa melakukan uh, masih masih akan ada inflow juga ke market kita satu sisi faktor dari fundamental ekonomi kita yang masih cukup kuat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masih stabil dan inflasi yang masih cukup rendah ini yang ya masih bisa menjadi asing untuk masuk ke pasar kita gitu ya. Dan secara PI tadi saya juga sudah melihatkan gitu ya. Secara PI market kita juga cukup murah. Dan kalau kita bandingkan ya teman-teman, sebenarnya apakah sebenarnya saat ini PI di Cina masih murah dibandingkan PI di kita gitu ya? PI di Cina sih itu sekarang posisinya adalah 13 kali dan posisi PI kita itu berada di 13,3 kali. Artinya sebenarnya PI kita sama PI di Cina itu masih hampir 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 mirip lah, hampir tidak tidak begitu jauh jaraknya.
Jadi potensi asing masih bisa masuk ke market kita masih ada gitu, dan teman-teman dan teman-teman harus bisa melihat bahwa mana peluang yang bisa menjadi asing masuk gitu ya. Karena asing sendiri ketika masuk ke market kita, dia akan mencari saham-saham yang memang memiliki valuasi yang cukup murah, kinerja yang cukup oke gitu ya. Dan saat ini gitu ya, yang tadi saya bilang bahwa Big Bang sendiri sebenarnya masih masih memiliki potensi upside, tetapi lebih akan terbatas gitu ya. Dan teman-teman masih bisa mengalihkan, uh, masih bisa melihat gitu ya saham-saham yang masih memiliki prospek seperti Big Bang, uh, sorry, saham-saham bank tapi tidak Big Bang gitu ya. Saham-saham bank tapi non Big Bang. Seperti saham-saham yang NSP, BNGA itu masih menarik untuk dicermati juga gitu ya teman-teman. Dan secara valuasi pun masih cukup murah gitu, dan eh, masih banyak sebenarnya saham-saham yang masih bisa dilirik gitu ya, apalagi saham-saham komunitas. Bahkan kalau teman-teman ingat waktu saya live Instagram bareng Bu Friska yang pertama dan kedua, saya selalu bilang bahwa saham-saham komunitas itu masih menarik. Kenapa masih menariknya? Satu sisi ada peraturan MIP ya. Kalau misalkan teman-teman udah baca gitu ya, udah kita kita lihat, teman-teman udah baca, udah memperhatikan peraturan MIP, ini juga masih menjadi katalis positif gitu buat saham-saham yang memang memiliki DMO gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang PTBA, Bumi gitu ya, itu memiliki DMO yang cukup besar, dan kalau kita lihat memang pergerakan sahamnya juga cukup naik. Dan apakah masih bisa potensi naik gitu ya saham Bumi dan PTBA? Kami sih melihat saham saham dengan DMO gitu ya, itu masih bisa potensi untuk naik. Dan bahkan saham-saham batu bara lainnya, kalau misalkan memang Cina bisa pulih gitu ya pertumbuhan ekonominya, ini masih bisa potensi untuk uh, naik juga gitu, seperti Adro maupun ITMG gitu ya. Tapi memang kita perlu monitor ya teman-teman, bagaimana nanti stimulus yang diberikan oleh Cina ini, ya, stimulus agresif yang diberikan Cina ini bisa uh, mengebus atau bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mereka gitu. Dan kalau misalkan dan di sini kita lihat ya teman-teman ya, uh, ketika pada ketika asing masuk ke market kita, asing lebih banyak masuk ke sektor uh, lebih banyak masuk ke sektor finansial seperti banking gitu ya. Dan kedua ada basic material, yang ketiga ada healthcare. Dan ini teman-teman bisa melihat sendiri ya, bahwa sektor-sektor mana aja yang uh, menjadi daya tarik asing gitu ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat ya, uh, as- kita lihat juga potensi asing yang masih bisa masuk ini ya masih cukup besar gitu ya. Ini menjadi momentum juga kita manfaatkan euforia gitu ya. Dan uh, untuk resikonya gitu ya kita juga perlu perhatikan, karena memang saya lihatnya sendiri, euforia market sendiri masih bisa potensi lanjut hingga tahun 2025 gitu ya. Tetapi uh, kita perlu perhatikan juga bahwa resiko yang ada seperti US election gitu ya, dan ada juga masih adanya juga carry trade gitu ya. Ini carry trade juga perlu diwaspadai juga teman-teman. Yang mana suatu saat bisa terjadi kembali gitu ya. Bahkan perang Timur Tengah pun masih bisa terjadi kembali. Ini perlu diperhatikan juga. Tapi saya lihat masih ini akan mulai terlihatnya tahun 2025 pertengahan hingga akhir sih. Dan kita pasti bisa untuk memanfaatkan euforia dari asing yang masuk ke Indonesia ini. Nah, ini ada beberapa saham yang menjadi top buy teman-teman ya, top buy dari asing dan top sell gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini ada dari top sell ya, top sell kemarin tuh BBRI juga cukup lumayan kenceng top sellnya, dan ada juga kedua ada Goto dan ada Inco. Dan kalau misalkan kita lihat net foreign buy gitu ya, asing masih dan kita lihat ya, ada FASW, ada AMMN, ada Mevin gitu ya.
Ini yang menjadi top net foreign buy juga yang kemarin asing masuk ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan kita lihat ini ada periode 23 Juni sampai 11 September 2024 gitu ya teman-teman. Ini ternyata saham-saham BBCA, AMMN, BMRI, Silo ini juga masih menjadi daya tarik juga asing masuk ke ini. Tetapi kita lihat ya, memang asing masuknya ke pasar nego, bukan ke pasar regulernya gitu ya. Lebih banyak pasar nego dan ya kenapa asing masuk pasar nego ya karena memang ketika asing masuk kan cukup banyak ya teman-teman, nggak mungkin masuk ke pasar regulernya. Kalau misalkan langsung masuk ke pasar regulernya, kemungkinan asing kemungkinan IHSG kita bakalan naik signifikan juga gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat masih tab net foreign buy net foreign sell-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat dari PDF yang nanti kita akan share ke Mbak Friska ya. Ini juga masih bisa. Teman, ini ada kinerja dari IDX Kompas 100 gitu ya selama one half 24 semester 1 2024 gitu ya. Dan kalau kita lihat memang secara kinerja gitu ya, saham saham kalau kita lihat dari AMMN, INKP Tekim yang menjadi uh, ini juga mencatatkan kinerja yang cukup ada yang cukup baik, ada yang cukup tidak baik juga gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa melihat sendiri, nanti akan ada share dari kita juga. Nah, ini ada beberapa stock picks dari kita buat di kuartal 4 2024. Yang mana kalau untuk sektor finansial kita masih ada BBRI, BBNI, dan BBTN, dan juga ada NSP. Dan ini teman-teman bisa lihat target price dari kita. Lanjutnya juga ada basic material. Basic material ini kita ada INKP, Antam, ada SMGR. Antam ini juga cukup menarik sebenarnya ya. Antam ini uh, dari sektor walaupun dia tidak menunjukkan dari sisi emasnya ya teman-teman, tapi Antam ini biasanya akan terpengaruh dari sisi harga nikelnya. Kalau kita lihat harga nikel juga kemarin juga udah naik dan ini masih mempengaruhi Antam. Dan apakah harga nikel masih bisa naik? Harga nikel selagi masih ada potensi naik pertumbuhan ekonomi Cina ini masih berhasil, stimulus dari Cina ini bisa berhasil memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari Cina gitu ya. Dan kalau teman-teman juga perlu ketahui bahwa harga acuan nikel itu tidak cuma dari LME aja gitu ya, atau London Metal Exchange, ada juga dari Cina namanya SHFE, Shanghai Future Exchange kalau nggak salah ya. Itu juga perlu diperhatikan bahwa memang harga-harga metal itu juga ada juga acuannya eh, dari Cina juga gitu. Dan kalau kita lihat memang Antam sendiri masih cukup menarik gitu ya teman-teman. Dan ini ada target price-nya juga. Dan kalau untuk sektor consumer cyclical kita ada Aces dan Auto. Aces kita masih lihat bahwa pertumbuhan mereka masih bisa positif gitu ya. Didorong dari SSG mereka yang juga masih tumbuh positif. Dan walaupun dan target kita di 915 ya teman-teman untuk Aces. Selanjutnya ada Auto. Auto ini juga masih cukup menarik sebenarnya karena memang satu sisi penurunan suku bunga ini diprediksi akan menaikkan dari pembelian dari mobil gitu ya, pembelian dari komponen, pembelian dari otomotif gitu ya. Dan ketika terjadi peningkatan pembelian otomotif, artinya peningkatan spare part pun gitu ya, permintaan akan spare part pun akan tinggi gitu ya teman-teman. Dan ini kita masih lihat auto masih cukup menarik. Dan dari sisi consumer non cyclical gitu ya, kita ada Cepin, ada MRT, ada Java, dan ada Cimor dan ULTJ dan ada Mayor.
Dan ini saham-saham yang kita lihat bahwa akan berpengaruh juga terhadap dari sisi program makan siang juga gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita lihat Cepin Java ini yang memang eh, akan menyumbang dari sisi unggasnya gitu ya. Dan kalau misalkan sisi wealthy jajanan Cimorinya itu akan kita melihat akan ada menyumbang dari sisi susunya gitu sih. Dan untuk energi kita ada Adro, ada Medco dan ada ADMR. Adro dan ADMR ini sebenarnya menarik ya teman-teman, karena kalau kita lihat ya Adro sendiri ada melakukan spin off gitu ya dengan AI gitu ya. Sebenarnya apakah ini bisa positif gitu ya? Saya lihat sendiri kalau misalkan spin off dari Adro sendiri ini masih bisa positif teman-teman. Jadi gini, ketika spin off ini terjadi memang akan ada penurunan sisi dari laba dari laba dan pendapatan dari sisi pendapatan dan laba dari sisi Adro gitu ya. Tetapi teman-teman, uh, ini menjadi bagus juga karena memang fokus dari Adro nantinya akan jadi renewable energy gitu ya. Dan ini valuasinya nanti akan fokus ke sana dan tidak adanya dari sisi call-nya gitu. Dan saat ini kita bisa manfaatin ketika momentum uh, pembagian dividen yang nantinya akan dikonversi ke AI gitu ya. Dan kalau kita lihat kemungkinan AI sendiri ketika melakukan IPO gitu ya, ini kemungkinan PI-nya masih akan di bawah dari teman-temannya gitu, seperti ITMG ataupun PTBA ataupun Bumi gitu. Dan kita masih melihat bahwa Hadro ini masih akan ada potensi penguatan gitu ya. Apalagi masih banyak yang pelaku pasar yang memanfaatkan konversi dari dividen menjadi saham AI gitu ya. Ya, selanjutnya ada healthcare, Sido, ada Hill dan ada Mika. Dan kalau kita perlu tahu juga bahwa adanya perubahan peraturan ya uh, mengenai tentang asuransi gitu ya, mengenai biaya asuransi antara BPJS dan asuransi swasta gitu ya. Nah, ini kita lihatnya ini bisa menjadi potensi katalis positif juga buat emiten rumah sakit ya. Oh, Dan selanjutnya ada juga ASI gitu ya. ASI yang tadi kita jelaskan bahwa ada potensi penurunan suku bunga ini diharapkan juga bisa menaikkan pertumbuhan pembelian otomotif dan khususnya pembelian mobil gitu teman-teman. Dan yang paling penting adalah fokus kita adalah pada properti ya teman-teman. Sektor properti kita masih cukup positif. Di sini kita ada BSDE, CTRA dan Pewon gitu ya, karena memang cut rate ini masih potensi untuk mendorong sektor properti gitu. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi marketing sales BSDE, Cetra dan Pewon ini masih cukup bagus gitu. Di sini dan untuk sektor teknologi kita juga ada Goto, mungkin teman-teman bisa lihat, dan bahkan Goto sendiri kita udah menyentuh target price 78 ya teman-teman. Dan sorry untuk target Goto kita di 78 gitu ya. Dan selanjutnya juga ada Teens dari Basic Material. Kalau Teens kita lihat juga udah mengalami kenaikan dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, apalagi kalau misalkan didorong dari pemulihan ekonomi Cina gitu ya. Dan ini teman-teman bisa lihat stock pick kita selanjutnya gitu ya. Dan ini bisa teman-teman lihat di PDF-nya juga nanti yang kita akan kirim juga. Nah, kita masih optimis teman-teman bahwa pergerakan indeks masih bisa menyentuh 8.000 hingga akhir tahun ini gitu ya. Dan kita masih melihat bahwa asing yang masih bisa inflow ke market kita didorong dari ya pertumbuhan ekonomi kita masih cukup stabil dan data inflasi kita juga masih cukup rendah. Bahkan kalau kita lihat juga return yang diberikan di negara kita lebih baik dibandingkan negara lain gitu ya. Ini masih masih bisa menjadi trigger asing inflow kembali ke market kita sih. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman semua.
kita bisa discuss untuk selanjutnya. Kembali ke Bu Priska ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Aziz ya, insight dan spill sahamnya ya. Aku yakin teman-teman juga tadi udah banyak yang screenshot ini ya, stock pick yang dari Mas Aziz dan tim analis Kiwum Sekuritas. Gimana? Ada yang udah masuk di Porto atau nggak ada semua di Porto? Oke, kita mungkin lanjut ke ini ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah coba aku recap. Oke, tadi pertanyaan pertama, sebentar Mas Aziz. Optimis lah ya kita IHSG akhir tahun 8.000 karena sepertinya banyak juga para senior analis yang aku kenal pun mereka masih banyak yang optimis sih akhir tahun sentuh 8.000 untuk IHSG kita ya. Dan tadi juga Mas Ya, Aziz udah info kalau PI IHSG kita masih tergolong murah dan ya beti lah sama China jadi ya harusnya masih cukup menggiurkan ya untuk para investor asing ya. Kita ya juga betul mungkin Mbak. tidak ya, maksudnya kita sendiri sebagai investor dalam negeri juga harus tetap optimis ya Mas Aziz ya. Iya betul Mbak. Oke, oke kita lanjut diskusi tadi pertanyaan pertama. eh Bentar mana nih? Sebentar tadi aku udah pilihin. Nah, ini ada pertanyaan dari akun username-nya Tatsuya ya. Ketika harga saham komoditas turun, apakah saat yang tepat untuk menambah saham-saham komoditas, Mas Aziz, untuk saat ini? Ya, kalau saya sendiri lihatnya kalau ketika saham komunitas dulu ini menjadi potensi kita untuk melakukan average ya, apalagi fresh down gitu ya. Mm-mm. Karena memang saya lihat sendiri harga komoditas sebenarnya masih cukup potensi untuk naik gitu ya, didorong dari tadi yang saya sudah sebutkan pemulihan ekonomi Cina. Kalau misalkan ini bisa terjadi dan pulih dan ekonomi Cina bisa pulih gitu ya, maka yang akan dilihat adalah sektor komoditas gitu. Dan sebenarnya posisi sekarang itu ya kita posisinya untuk mulai entry gitu ya, karena memang eh, selain dari sisi Cina gitu ya adanya pembangunan nanti ya, saya sih lebih lihatnya gini, eh, saat ini kan dari sektor sisi sektor Halo, Mas Aziz. besar gitu dan Sorry kepotong tadi sinyalnya kayaknya nge-lag. oh, oke. Sekarang udah cukup jelas nggak Mbak Priska? Udah aman. Oke, aman ya. Ya, kalau misalkan selain dari Cina gitu ya, saya Hmm. lihat sendiri bahwa saat ini kan zamannya AI ya, teman-teman. AI sendiri membutuhkan pembangunan data center yang cukup besar dan data center sendiri membutuhkan supply listrik dan saat ini gitu ya, sebenarnya untuk energi terbarukan itu masih masih cukup panjang saya lihatnya gitu ya, masih cukup panjang dalam pembangunan infrastrukturnya dan sebagainya gitu ya, masih cukup panjang dan energi fosil seperti batu bara ini sebenarnya masih belum bisa tergantikan gitu. Ketika memang adanya peningkatan demand dari sisi data centernya sendiri gitu ya, untuk powernya sendiri, untuk listriknya sendiri itu ya hal ini bisa berimpact pada kenaikan harga kenaikan demand dari batu bara dan bisa potensi untuk kenaikan harga batu baranya sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi itu insight untuk sektor komoditas yang saat ini mungkin teman-teman punya portonya dan lagi turun, mungkin ya bisa dijadikan kesempatan untuk average down ya. Iya, Kalau ada cash, kalau ada cashnya ya. tapi kalau untuk komoditas oil sendiri sebenarnya masih komoditas oil sendiri itu punya cerita sendiri ya Mbak Priska ya. Iya, Ya, karena memang komoditas oil itu pengaruhnya dari Timur Tengah. Timur Kita lihat Tengah aja ya. nanti Timur Tengah bagaimana Isu gitu. Kalau perang semakin ini kayaknya hot. iya, semakin hot gitu ya. Kalau misalkan isu perangnya naik lagi, misalnya Ukraina sama Rusia Iya. perang lagi, mungkin bisa jadi oil bakalan naik lagi gitu. Oke, oke, siap. Mas Aziz ini ada dari Mas Aswan Wiryadi nih. Kalau misal saya pegang saham BBRI, apakah besok jual saja di 4.900 lalu beli nunggu turun di 4.500 atau sebaiknya seperti apa, Mas? Ya kalau untuk saham Bengki sebenarnya ke saham BBRI kalau teman-teman udah punya bisa dilihat di hold aja gitu ya. Karena memang kalau saham-saham yang cukup liquid ya apalagi saham BRI ini ya cukup besar lah ya market cap-nya gitu ya. Biasanya ketika terjadi penurunan dalam mereka akan kembali lagi akan naik gitu ya teman-teman.
Ya, tapi ya memang teman-teman bisa manfaatin untuk eh, melakukan average down, lihat teknikalnya bagaimana gitu ya. Apa sisi supportnya bagaimana gitu ya. Itu bisa manfaatin juga gitu ya. Oke, dengan melihat tadi target price juga BBRI ke 6.000 sih harusnya Ya, turun di bawah 5.000 itu kayak kesempatan banget ya Mas Asis ya buat ya average kesempatan down. banget sebenarnya. Mm-mm. Oke, itu teman-teman ya yang pada punya Queen BBRI ya bisa mungkin ini dijadikan momentum nih buat nambah muatan lagi. Oh, ada yang raise hand nih, Mas Riki. Mas Riki raise hand boleh kalau mau nanya langsung Mas Riki. On mic aja boleh, mau sambil on cam juga boleh silahkan. Halo Mas Riki. Oh, atau ini kepencet ya? Oke, kita lanjut dulu berarti yang ada di kolom chat ya. Pertanyaan berikutnya tadi ada pertanyaan bagus nih sebentar. Nah, dari Mas Fernando, strategi apa nih yang perlu kita siasati di tengah kondisi birisnya IHSG? Apakah kondisi ini termasuk persiapan untuk window dressing? Ya, kalau saya lihatnya sendiri sebenarnya memang kalau kita lihat ya, bulan September ini menjadi bulan yang apa ya, bisa dibilang bulan taking profit ya. Kalau misalkan kita lihat secara historikal ya. Iya, biasanya September tuh Ya, kayaknya kalau aku lihat statistik itu 10 tahun terakhir kayaknya September tuh turun ya. ya turun ya, turun. Turun Dan ya. nanti akan ada kenaikan di bulan Oktober, November mulai beres Ya, lagi, dan Desember mulai naik benar, lagi gitu. Dan benar. posisi sekarang sebenarnya saya lihatnya posisi yang bagus untuk kita akumulasi gitu ya. Kita cari Hmm, saham-saham yang memang valuasinya masih cukup murah gitu ya, masih eh, cukup menarik secara kinerja keuangannya juga. Itu kita bisa menjadi strategi akumulasi di sana gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita bisa bisa melakukan apa ya, langkah terlebih dahulu lah dibandingkan asing untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Ketika asing sudah masuk, baru kita bisa bisa menikmati cuannya gitu, Mbak. oke, oke. Ya itu teman-teman ya, karena memang memang sih history repeat itself katanya ya. Karena kalau teman-teman googling atau baca-baca itu statistik IHSG kita 10 tahun terakhir di setiap bulan September itu mayoritas merah ya. Ah, Entah iya. memang ya macam-macam ya, faktornya memang rata-rata sih tak terduga semua ya Mas Asis ya. Iya benar. Dan, dan Oktober nanti mungkin pas kebetulan pelantikan presiden juga ya mungkin semoga sih sampai jadi apa ya jadi benchmarknya IHSG nih sampai Desember menuju 8.000. Amin amin semangat Amin. IHSG 8.000 loh. Aku malah membara sekali nih optimis. Karena kesempatan banget bulan ini banyak yang turun gitu kan. Iya, Dan banyak banyak kalau yang ada diskon. kalau ada cash nganggur sih, wah langsung hajar sih kalau aku. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Yohan. Kira-kira strategi untuk kondisi kuartal 4 untuk saham perbankan bagaimana ya? Strategi ini mungkin ya investing plan-nya. Ya, kalau misalkan untuk saat ini saya sih lihatnya eh, teman-teman bisa melakukan akumulasi ya, karena memang saat ini penurunan yang cukup dalam ini bisa menjadi potensi return juga buat kita gitu ya. Karena ketika saham-saham big bank turun itu ya, biasanya akan kembali lagi ke titik awalnya dia turun gitu ya. Dan ini bisa menjadi ya untuk strategi juga kita gitu ya di kuartal 4 nanti. Karena memang ketika saat ini turun dan kita nanti kuartal 4 mulai adanya window dressing gitu ya, mulainya ada window dressing, nanti kita tinggal menikmati hasil dari Nah, cuannya saja gitu ya. oke, ya memang semua sih rata-rata sih Desember ceria sih ya kalau Iya, lihat iya. historinya IHSG. Nah, lanjutan pertanyaannya ini ada yang nyambung dari Mbak Mei ya. Selain sektor perbankan, kira-kira mungkin top 3 ya, top 3 sektor menurut Mas Aziz nih yang bisa dicermati. Iya, oke. Kalau misalkan dari sektor, aku sih lebih tadi ya. Pertama ada sektor komoditas. Komoditas itu fokusnya ke coal dan ke copper gitu ya. Hmm. Di sisi lain ada juga sektor retail. Kita juga lihat bahwa sektor retail dan consumer gitu ya. Retail dan consumer ini masih cukup menarik sebenarnya. Dan apalagi dari sisi consumer ya. Consumer seperti ICBP, Mayora ini masih cukup menarik untuk diperhatikan. Kalau kita lihat valuasi consumer gitu ya. Emiten consumer itu masih cukup murah dan Hmm. seperti CBP dan Mayora itu masih cukup murah. Bahkan kalau kita lihat ya margin
cukup besar dengan harga valuasi yang cukup murah, siapa yang nggak tertarik gitu kan ya. Benar-benar. Bener kan? Wah, ini semua Dan emiten di Porto kayaknya ke-mention semua nih. Ya, semoga dan teman-teman ya, kita tinggal menunggu sampai harapan akhir tahun nih, sampai window dressing. Mas Aziz ini ada yang bertanya terkait anomali brand nih, atau mungkin grupnya PP. Gimana ya, outlook-nya Mas Aziz? ya kalau untuk sebenarnya kalau untuk grup PP kita sendiri ya um, agak beresiko ya sebenarnya Oh resikonya ya, juga cukup tinggi mungkin ya. buat teman-teman yang asing ya, PP Eh, maksudnya Prajogo Pangestu juga ya ya. teman-teman ya. Kalau di market kita nyebutnya grupnya Pak PP. Masih gimana Mas Aziz? Ya, kalau kalau kita sih lihat semisal kita lihat ya kalau kenaikannya cukup tinggi ini ya rawan untuk koreksi yang cukup tinggi, cukup dalam juga gitu ya Mbak Hmm. Priska ya. Tetapi balik lagi pergerakan saham brand, pergerakan saham grupnya Pak PP ini juga kan dipengaruhi dari sisi market maker gitu kan ya. Mm-mm. Kita juga nggak bisa menilai bahwa saham ini murah atau saham ini mahal karena memang ya kalau secara valuasi memang mahal gitu tapi ketika market makernya masih berada di sana gitu ya masih mungkin masih mendorong untuk kenaikan harga sahamnya ya kita bisa manfaatkan untuk trading trading pendek lah memanfaatkan momentum gitu ya dan saya sih tidak menyarankan untuk untuk long term juga gitu karena memang secara valuasinya masih mahal dan kinerja keuangannya masih belum begitu bagus juga gitu sih. Oke, itu dia. Ini ada yang nimpalin Mas Fernando. Jangan ya, Dek ya. Ya, semua kembali ke risiko penumpang masing-masing ya, Ya benar. untuk keputusan investasinya. Mas, ini ada yang bertanya dari Mas Bintang nih, untuk sektor infrastruktur apakah menarik untuk tahun depan dengan keberlanjutan IKN nih? Ya infrastruktur di sini berarti lebih ke konstruksi ya jatuhnya ya. Iya. Kalau misalkan untuk konstruksi sendiri sih saya lihat sebenarnya masih cukup menarik ya karena memang satu sisi kita ketahui ya bahwa emiten-emiten konstruksi itu memiliki utang yang cukup besar gitu ya. Dan penurunan suku bunga ini sebenarnya menjadi momentum penurunan dari cost of fund dari emiten konstruksi gitu. Dan ya kalau misalkan kita lihat memang kemarin-kemarin gitu ya kenaikan saham konstruksi yang cukup naik gitu ya. Ini memang diapresiasi karena adanya potensi penurunan suku bunga sendiri. Terlebih, apalagi ya, Wika itu masuk ke MSCI ya, kalau nggak salah. Eh, masuk ke indeks MSCI dan ini menjadi juga trigger buat emiten-emiten konstruksi gitu ya. Dan untuk kedepannya, apakah emiten konstruksi ini masih cukup bagus? Ya, kalau saya lihat sendiri, selagi pemangkasan suku bunga ini yang cukup agresif gitu ya, ini akan ada penurunan dari cost of fund dan akan juga memperbaiki dari sisi kinerja laba mereka gitu. Dan ketika penurunan cost of fund sendiri maka ya ini akan meringankan beban utang bunga dari si emiten konstruksi ini gitu sih. Oke, itu dia teman-teman ya untuk konstruksi. Ini mungkin masih ada yang nanya BBRI kira-kira masih akan bisa turun lagi nggak Mas Aziz? Ini mungkin mau serok ya. Tapi kayaknya BRI kalau di bawah 5.000 sih cukup menggiurkan ya. Iya, kalau udah di bawah 5.000 saya sih lebih lebih baik serok ya kan. Tapi ya memang perlu diporsiin juga perlu jangan terlalu full cash karena kita masih belum tahu nih bagaimana Mm-mm. asing melakukan penjualannya gitu ya. Tapi kalau secara teknikal masih bisa turun lagi nggak Mas? Tadi ada yang nanya. Ya kalau misalkan kita lihat secara teknikal sebenarnya posisi sekarang udah di area support nih Mbak gitu ya. Oke. Iya posisi sekarang udah di area support. Kalau misalkan bisa breakdown dari posisi sekarang gitu ya, mungkin masih bisa potensi turun lagi. Dan kalau nggak salah itu ada gap kecil juga di situ ya di saham BRI itu Mm-mm. mungkin ya kalau misalkan turun lagi bisa menutup gap kecil tersebut sih. Oke, nah ini mungkin pertanyaan apa namanya? eh Kalau ada area supportnya kira-kira di berapa Mas? Ada yang nanya. Ya coba saya cek terlebih dahulu ya untuk Andro secara teknikalnya. ADRO. Ya kalau misalkan saat ini posisi support terdekat itu di area 3740 sampai 3730 ya teman-teman ya.
kalau misalkan bisa tembus area 3740 sampai 3730, ya kemungkinan akan turun lebih dalam lagi gitu, dan bisa aja ke area eh, bisa aja ke area 3640 sampai 3600 lah. Oke, siap. Thank you, Mas Aziz. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya, karena udah gak terasa udah 1 jam lebih nih. 1 jam lebih ya. Ada yang bertanya terkait outlook perbankan syariah, karena yang kita tahu kan kemarin-kemarin salah satunya sempat all time high ya. Iya, benar-benar. Hmm. Ya kalau misalkan kita lihat sebenarnya dari sisi BRIS ya, kalau emiten perbankan syariah gitu ya. Kalau kita lihat BRIS sebenarnya secara kinerja masih cukup oke gitu, cukup baik. Dan kalau misalkan kita lihat memang kinerja sahamnya juga udah sempat menyentuh all time high. Dan kalau saya lihat sendiri ya, kita bisa manfaatin momentum teknikal nih. Kita bisa lihat dari sisi supportnya gitu untuk strategi akumulasinya, karena memang kenaikan yang cukup tinggi ini ya wajar untuk adanya si taking profit, dan untuk kinerja sebenarnya masih cukup oke, cukup menarik dari sisi BRIS sendiri sih gitu sih Mbak. Oke, jadi mungkin ini bisa jadi alternatif juga ya buat teman-teman yang mencari emiten-emiten atau saham syariah ya. Karena kalau perbankan ya taunya mungkin Big Four ya, tapi untuk yang syariah pun ya bisa jadi pilihan opsi nih untuk teman-teman yang preferensinya ke syariah. Oh, teman-teman yang masih banyak belum terjawab, mungkin boleh lanjut nanti copy paste pertanyaannya di WA grup aja ya, biar besok mungkin pas jam kerja dibantu jawab sama Mas Aziz atau Iya, boleh, ikutin boleh. ikutin IG live-nya juga bisa ya Mas Aziz ya Iya, benar-benar boleh Mbak. untuk saham-sahamnya. Nanti kita lanjut di WA Group ya karena sudah malam. Kasihan Mas Aziz nanti nggak pulang-pulang nih udah jam 8 masih di kantor. Mas Aziz mungkin satu closing statement ya untuk Outlook Q4 2024 ini untuk teman-teman di sini. Ya, kalau misalkan kita menariknya investasi di pasar modal itu teman-teman, kita pasti akan ada selalu sentimen-sentimen baru yang kita nggak duga gitu ya. Dan teman-teman harus bisa memonitor semua sentimen tersebut. Apakah itu bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif terhadap market kita gitu ya. Karena kita investasi di pasar modal tuh anginnya selalu berubah-ubah. Bisa dari misalnya dia ke barat, bisa jadi dia ke utara gitu ya teman-teman. Dan faktor fundamental masih tetap perlu diperhatikan, dan kita juga bisa combine dengan analisa teknikalnya teman-teman gitu. Oke, siap. Jadi tetap kita harus punya bekal analisa fundamental dan boleh dilengkapi dengan teknikal ya. Kalau teman-teman mungkin pengen masuk ke yang timingnya lebih tepat gitu ya, ibaratnya Iya kalau di benar. market. Ya karena memang ya dari masa ke masa ya market itu memang akan selalu begini ya, naik turun Iya benar. isu-isu yang kadang di luar dugaan seperti China tiba-tiba melakukan stimulus kayak sekarang itu semua Iya benar. tidak ada yang bisa menduga ya, Mas Aziz. Oke, sampai di sini mungkin ya teman-teman webinar malam hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah udah selesai. Semoga bisa banyak kasih insight ya, khususnya untuk stock pick nih untuk Q4 2024 ya untuk teman-teman semua. Kita lanjut di WA Group. Silahkan boleh copy paste pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah besok nanti akan dibantu jawab oleh Mas Aziz ya melalui tim Iya. admin Kibum Sekuritas. Untuk Mas Aziz, terima kasih banyak ya. Semoga jadi amal jariah sudah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman ilmu wawasannya ke teman-teman ngerti saham. Terima kasih Mince undur Terima kasih diri. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oh ya mau Mbak Friska, sorry. ya, Kita bisa foto dulu, oh mau foto sesi bersama. foto Oke, oke, foto oke. bersama. Oke, Mungkin dari boleh. Yang masih stay di room Zoom ya, kita foto bersama sebentar ya teman-teman ya. Yang belum join WA group, klik link WA grupnya di IG Story Ngerti Saham ya. Mince udah post dari pagi ya, jadi silahkan bisa klik link WA group ya yang ada di IG Story Ngerti Saham. Oke, Eh, Mbak Friska sudah? mungkin bisa saya serahkan sama teman kami dari Oke, Kibum ya untuk siap. aba-abanya ya. Wah, itu ada Mister Sin, CEO Oke, Kibum Sekuritas semuanya yuk Indonesia. on cam dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekarang slide kedua ya. Oke, lagi Oke. satu, dua, tiga.
Oke. Oke, terima Oke. kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Sukses terima kasih selalu. semuanya. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, Mr. Singh. Saya izin meninggalkan Zoom, Mbak Oke, Priska. silahkan, Oke. silahkan Mas Aziz.